Halo buat kalian semua, salam sejahtera dan selamat sore. Jangan lupa moto kita neraca harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. Sore ini saya ingin bincang ringan kembali tentang bagaimana cara membuat dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebagai seorang pengacara atau yang sedang mulai mempelajari praktek di kepengacaraan, tentu membuat surat gugatan itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindarin, karena kita memang harus menguasai cara membuat suatu gugatan. Nah, namun demikian kita harus tetap belajar. Melalui proses belajar biasanya ada kematangan bagi kita. Saya ingin mencoba berdiskusi bahwa ketika seseorang merasa haknya dilanggar dan ingin mengajukan gugatan melalui pengacara, maka sang pengacara ini harus menguasai. Nah, paling tidak dalam mengajukan suatu gugatan ada 3 hal yang harus diketahui dalam mengajukan suatu gugatan. Yang pertama, itu urutannya adalah identitas para pihak. Apa itu identitas para pihak? Identitas para pihak itu adalah identitas dari penggugat. Tentu itu yang pertama, ya. Jadi misalnya kalau penggugatnya 1 orang, tentu disebutlah di sana saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, kalau dia mengajukan gugatan ini melalui pengacara, maka pengacara akan menyebutkan dulu identitas pengacara dan alamatnya. Disebutkan juga nanti di sana bertindak untuk kepentingan dari, disebutlah bapak atau ibu yang bernama bla bla bla, alamat, pekerjaan, dan seterusnya. Selanjutnya disebut sebagai penggugat kalau penggugatnya cuma 1 orang. Nah, kalau penggugatnya lebih dari 1 orang, maka tinggal menambahkan yang nomor 2, misalnya nama, alamat, pekerjaan, umur, dan seterusnya sesuai dengan data dirinya. Selanjutnya disebut sebagai penggugat 2. Jadi yang pertama tadi disebut sebagai penggugat 1. Yang kedua penggugat 2, kalau ada 3 nanti penggugat 3, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah identitas para penggugat kita sebutkan, lalu kita akan melanjutkan dengan ini mengajukan gugatan terhadap 1. Nama, bla bla bla, alamat, pekerjaan, dan seterusnya, sama seperti identitas dari penggugat tadi. Kalau cuma 1 tergugatnya, ya kita sebutkanlah selanjutnya disebut sebagai tergugat. Nah, kalau ada 2, setelah kita menyebutkan dengan lengkap identitasnya, maka kita sebutlah tergugat 2. Gitu ya. Nah, yang pertama tadi berarti tergugat 1. Nah, di dalam mengajukan gugatan, hal yang perlu kita ingat adalah kalau tergugat itu alamatnya harus jelas. Karena ketidakjelasan alamat dari tergugat itu berakibat nanti adanya panggilan melalui pengumuman koran. Tentu kalau panggilan disampaikan melalui pengumuman koran, kita akan mengeluarkan biaya tambahan. Selain itu juga, tentu waktu yang kita butuhkan di dalam perjalanan perkara menjadi semakin lebih lama. Jadi diharapkan kepada pengacara, tentunya terutama kepada pengacara, untuk memahami ini. Lalu yang berikutnya yang ingin kami tambahkan, kalau tergugatnya lebih dari 1 dan alamat tergugat ini berbeda-beda, dalam artian di wilayah hukum pengadilan yang berbeda, maka kita bisa memilih salah satu wilayah hukum dari tergugat.
Hukum acara mengatur demikian. Jadi supaya kita pahami. Selesai dari identitas para penggugat dan tergugat. Nah, kemudian struktur yang kedua yang perlu dipahami adalah tentang yang namanya posita, atau mungkin bahasa yang umum kita ketahui adalah posisi kasus. Kita akan ceritakan. Dan memang ketika klien kita atau calon klien kita datang ke kita menceritakan permasalahannya, biasanya kan kita punya catatan-catatan kecil. Dan kita punya rekaman-rekaman di dalam kepala kita tentang kasus ini kasus apa. Gitu ya. Dari pemaparan kasus itu kita biasanya sudah langsung tahu jenis kasus ini apakah perbuatan melawan hukum yang biasa kita singkat dengan PMH atau wan prestasi, biasa kita sebut dengan cedera janji. Kita tahu. Nah, kami lanjutkan di dalam posita, dua hal yang perlu kita ingat, yaitu adanya uraian peristiwa. Lalu yang kedua, adanya uraian secara hukum. Kalau dikatakan uraian peristiwa yang biasa kita kenal dengan feitelijk gronden. Nah, kalau uraian hukum yang biasa kita kenal atau kita tahu dengan istilah rechtsgronden. Uraian peristiwa itu ya tentu apa-apa yang dialami oleh penggugat. Saya mencontohkan, kita anggap saja gugatan ini misalnya gugatan wan prestasi. Adanya pinjam meminjam uang yang tidak dikembalikan. Jadi berarti poin pertama, ini contoh saja. Poin pertama dalam uraian peristiwanya itu misalnya bahwa kita sebutkanlah bahwa penggugat ada meminjamkan uang kepada tergugat sebesar 300 juta dengan jangka waktu 2 tahun dengan bunga 1 tahun 8% misalnya. Itu poin pertama. Yang kedua, kita sebutkan bahwa adapun perjanjian ini terjadi karena tergugat waktu itu datang dengan temannya 2 orang, sebutkanlah misalnya temannya X dan Y, datang ke rumah penggugat meminta tolong, membujuk agar tergugat diberikan pinjaman dan seterusnya. Itu uraian peristiwa yang harus kita ceritakan. Artinya kita menguraikan jalannya peristiwa itu sehingga sampai terjadinya proses pinjam meminjam itu. Ya. Lalu kemudian kita uraikanlah bahwa pinjaman ini dibuat juga surat perjanjian yang disepakati bersama agar hutang atau kewajiban tergugat diselesaikan ketika sudah jatuh tempo. Itu kira-kira uraian peristiwa. Nah, kemudian untuk memperkuat posita kita itu, maka kita uraikan uraian hukumnya. Misalnya kita katakan bahwa perjanjian ini adalah sah dan mengikat kepada kedua belah pihak karena dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Kita tahu bersama ya, dan kalau belum tahu tentu kita harus belajar apa syarat-syarat sahnya perjanjian. Di dalam pasal 1320 ada 4 hal yang disyaratkan di sana untuk sahnya suatu perjanjian. Yang pertama itu adalah kesepakatan, yang kedua itu adalah kecakapan, yang ketiga kausa yang halal atau sebab yang halal, lalu kemudian ada hal tertentu, ada objek tertentu yang menjadi perjanjian itu, objek perjanjian itu, kira-kira begitu. Jadi kita uraikan secara hukum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata tadi. Lalu kemudian
Kita kutip lagi untuk memperkuat gugatan kita ini, mungkin kita boleh kutip lagi pasal 1338 KUH Perdata. Ya, kita sebutkanlah bahwa perjanjian ini karena dibuat dengan itikat baik, dengan kesepakatan bersama, maka perjanjian ini sesuai pasal 1338 mengikat dan menjadi undang-undang bagi yang membuatnya, maka harus dipatuhi. Gitu ya. Nah, ada beberapa lagi uraian-uraian, misalnya kita mohon letakkan sita sesuai dengan pasal sekian di dalam IRBG, dalam hukum acara perdata. Kemudian kita minta misalnya agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan secara serta-merta, quid for bar, be for rat, sesuai dengan pasal sekian di IRBG dan seterusnya. Ya, itu yang kita uraikan secara komplit di dalam posita. Lalu kemudian setelah kita uraikan itu secara lengkap, bagian yang ketiga yang harus kita buat adalah petitum. Petitum itu artinya adalah apa yang hendak kita sampaikan kepada hakim atau majelis hakim agar diputuskan. Ya, kalau tadi gugatannya jenisnya adalah one prestasi, yang pertama misalnya petitumnya mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Yang kedua, jangan lupa kita harus menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat pada tanggal sekian itu dinyatakan sah secara hukum. Itu jangan lupa kita mintakan. Karena apa? Karena tadi di awal di posita sudah kita katakan bahwa perbuatan atau pembuatan perjanjian itu telah sesuai dengan syarat-syarat pembuatan perjanjian. Jadi harus kita nyatakan perjanjian itu sah secara hukum. Lalu poin yang ketiga di dalam petitum itu yang harus kita nyatakan adalah bahwa tindakan tergugat yang tidak membayar hutangnya meskipun telah jatuh tempo dinyatakan sebagai perbuatan yang cedera janji atau one prestasi. Nah, poin berikutnya nanti ya sambil kita belajar, sambil semua adik-adik bisa belajar, poin berikutnya misalnya dinyatakan kalau kita minta aset atau harta dari tergugat itu disita, kita mintalah supaya sita yang telah diletakkan itu dinyatakan sah dan berharga. Lalu kemudian kita minta lagi agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta-merta, meskipun ada banding, ada perlawanan, ada kasasi dan seterusnya. Itu kurang lebih poin penting di dalam petitum. Itu kalau gugatan itu jenisnya one prestasi. Nah, kalau gugatan itu jenisnya adalah PMH, perbuatan melawan hukum, tadi kita sudah ceritakan di uraian peristiwa dan uraian hukum itu hampir sama, hanya mungkin di dalam uraian hukum perlu kita cantumkan satu pasal bahwa tindakan tergugat yang menguasai tanah penggugat misalnya dinyatakan adalah sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata gitu ya. Jadi ada uraian hukum yang kita sampaikan di sana. Kalau misalnya masih ada lagi hukum lain yang terlanggar akibat dari adanya perbuatan melawan hukum itu, boleh dicantumkan di dalam posita itu. Jadi saya harap kita bisa mulai mengerti dan mulai bisa memilah-milah kalau one prestasi, gugatan one prestasi, seperti apa uraian hukumnya, kalau gugatan PMH, seperti apa uraian hukumnya. Nah, kemudian kalau dia perbuatan melawan hukum, di dalam petitumnya itu kita jangan lupa mencantumkan, yang pertama kita harus katakan bahwa kepemilikan penggugat terhadap sebidang tanah ini yang dimiliki dengan alas hak, misalnya sertifikat hak milik atau SK camat nomor berapa begitu ya, kita harus cantumkan. Jadi
kita katakan dulu bahwa kepemilikan kita itu terhadap sebidang tanah itu adalah sah berdasarkan surat sertifikat, SK camat, atau apalah. Itu dulu kita nyatakan sah. Lalu yang kedua, kita nyatakan bahwa tindakan tergugat yang menguasai tanah, misalnya sebagian kah itu, seluruhnya kah itu adalah tindakan yang telah melawan hukum. Kita anggap perbuatan melawan hukum, onreh matahdat. Kita cantumkan itu. Lalu jangan lupa, kalau di dalam petitum perbuatan melawan hukum, kita harus cantumkan lagi agar menghukum tergugat menyerahkan tanah ini secara seketika ketika putusan ini sudah dinyatakan inkrah. Bahkan sekalipun tanah itu mungkin sudah dialihkan kepada pihak ketiga. Jadi kita juga harus menyatakan itu di dalam petitum kita supaya pihak lain pun terkena dengan dampak dari putusan itu. Jadi harus kita minta agar tergugat mengosongkan ya tanah tersebut kepada penggugat, sekalipun tanah itu telah dijualnya atau dialihkannya kepada pihak ketiga. Nah, kemudian bisa saja di sana ada ganti rugi, itu bisa dimuat ya kalau PMH ini misalnya penguasaan tanah itu sudah bertahun-tahun sehingga pihak penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut. Itu setelah diuraikan tadi di dalam posita, maka kita akan mintakan ganti kerugiannya di petitum. Jadi saya harap kita mulai dapat gambarannya. Jadi jenis perkara perdata yawan prestasi itu seperti apa, jenis perkara PMH atau perbuatan melawan hukum itu seperti apa, kemudian posita, isi positanya seperti apa, dan kemudian isi petitumnya seperti apa. Tentu pemaparan ini tidak lengkap, tidak utuh, tetapi paling tidak ini menjadi dasar pertama untuk kita memahami pembuatan satu gugatan. 3 struktur itu tidak boleh kita lupakan. Saya berharap bincang-bincang ini bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Selamat sore.